Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Solehawati. Saya mahasiswi STIKES Sukabumi RPL 2 dengan nomor induk mahasiswa C1AB23126. Di sini saya akan mempraktekkan penilaian keterampilan pemeriksaan GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. GCS terdiri dari 3 komponen utama yang digunakan untuk mengevaluasi respon pasien terhadap rangsangan eksternal. Adapun 3 komponen GCS adalah sebagai berikut. Yang pertama, E atau respon mata atau eye opening response. Yang kedua ada V, respon verbal atau verbal response. Yang ketiga ada M, respon motorik atau motor response. Untuk eye atau mata, nilai tertingginya adalah 4. Kemudian untuk V atau verbal, nilai tertingginya adalah 5. Dan untuk M atau motorik, nilai tertingginya adalah 6. Jadi nanti setelah ditotal adalah 15. Nilai 15 ini adalah masuk kategori kompos mentis atau kesadaran penuh. Mari kita langsung saja praktekkan ke pasien. Kita praktekkan untuk yang pertama yaitu cara merespon bagian penilaian eye atau matanya. Pemeriksa mendekati pasien dan pasien spontan membuka mata dan memandang pemeriksa, maka skornya adalah 4. Pemeriksa mendekati pasien dan pasien membuka mata spontan, maka nilainya adalah 4. Kemudian pemeriksa memanggil nama pasien atau memerintahkan pasien untuk membuka mata seperti ini. Bu, Bu. Dan pasien membuka mata, maka nilai skornya adalah 3. Kemudian pemeriksa memberikan stimulus di dada atau memberikan stimulus di bagian kuku dengan memencet bagian kukunya dan pasien akan membuka mata, maka skornya adalah 2. Pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri di bagian kuku dan bagian stimulus di bagian dada, maka skornya adalah 2. Kemudian pemeriksa memberi rangsang apapun, baik itu suara keras atau cubitan, pasien tidak membuka mata. Bu, Ibu. Ketika pasien diberikan rangsangan nyeri dan pasien tidak membuka mata, maka skornya adalah 1. Selanjutnya kita nilai terkait verbal atau respon ucapan. Poin tertingginya adalah 5. Pasien komunikasinya baik, jadi saat pasien diajak ngobrol, ibunya ini bisa berkomunikasi dengan baik. Periksa menanyakan orientasi waktu, tempat, atau orang. Pasien menjawab dengan jelas atau benar dan cepat, maka skornya adalah 5. Misalnya seperti ini. Ibu Titi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sekarang ada di mana, Bu? Rumah sakit. Di rumah sakit. Karena pasiennya menjawab dengan cepat, spontan, maka nilainya 5. Kemudian pemeriksa menanyakan orientasi pada pasien seperti tempat dan waktu. Pasien menjawab tapi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Ibu tinggalnya di mana? Karena pasien menjawab bingung dan tidak tahu, maka nilainya 4. Selanjutnya, pemeriksa memberi pertanyaan tapi pasien tidak dapat menyelesaikan seluruh kalimat, maka skornya adalah 3 seperti ini. Ibu Titi, apakah Ibu sudah makan? Pasien tidak menyelesaikan seluruh kalimatnya saat menjawab pertanyaan dan terdengar tidak jelas, maka nilainya adalah 3. Kemudian selanjutnya, pemeriksa memberi pertanyaan, pasien hanya bisa bergumam, suara tanpa arti atau mengerang. Ibu Titi, apa kabarnya hari ini? Pasien hanya terlihat tampak mengerang saja, berarti itu nilai skornya adalah 2. Lalu pemeriksa memberikan rangsang tapi pasien tidak mengeluarkan suara atau tidak ada respon, skornya adalah 1. Saya contohkan seperti ini. Bu, Ibu Titi. Bu. Ketika dirangsang nyeri, pasien tidak berespon, maka skornya adalah 1. Lanjut kita ke motorik. Jadi untuk motorik kita hanya menilai bagaimana pergerakannya. Untuk nilai tertingginya adalah 6. Pemeriksa memberi perintah dan pasien dapat melaksanakannya. Jadi pasien berorientasi dengan baik, skornya 6. Seperti ini. Ibu Titi, tolong bisa diangkat kedua tangannya.
Pasien bisa mengikuti perintah dengan baik, maka nilai skornya adalah 6. Kemudian, pemeriksa memberi perintah, tapi pasien mengabaikannya. Diberi rangsang nyeri, pasien dapat melokalisir nyeri. Skornya adalah 5. Ketika dirangsang dengan rangsang nyeri, pasien dapat melokalisir nyeri. Maka skornya adalah 5. Selanjutnya, pemeriksa memberi rangsang nyeri dan pasien berusaha menolaknya. Skornya adalah 4. Ketika dirangsang nyeri, tampak pasien menolak dengan mengibaskan tangannya, maka skornya adalah 4. Untuk selanjutnya, pemeriksa memberi rangsang nyeri, pasien akan fleksi abnormal seperti kedua tangan pasien menggenggam dan di kedua sisi tubuh di bagian atas sternum atau posisi dekortikasi, skornya adalah 3. Contohnya seperti ini. Ketika dirangsang daerah sternum dan pasien tampak mengangkat kedua tangan sambil mengepal secara bersamaan, maka skornya adalah 3. Kemudian pemeriksa memberikan rangsang nyeri, pasien melakukan ekstensi abnormal, meletakkan kedua tangannya secara lurus dan kaku di kedua sisi tubuh atau posisi deserebrasi, skornya adalah 2. Contohnya seperti ini. Ketika dirangsang nyeri di bagian daerah sternum, tampak tangan pasien mengepalkan kedua tangan lurus di bagian sisi tubuhnya, maka skornya adalah 2. Selanjutnya, pemeriksa memberi rangsang apapun, pasien tidak bergerak atau tidak berespon. Contohnya seperti ini. Bu, Ibu Titi. Ketika dirangsang nyeri dan pasien tidak merespon apapun, maka skornya adalah 1. Selanjutnya, kita total skor dari eye, verbal, motorik semuanya. Jika di skor tertinggi adalah 15. Dari nilai GCS, maka dapat dikategorikan sebagai berikut. Untuk nilai 15 sampai 14 yaitu kompos mentis, untuk nilai 13 sampai 12 yaitu apatis, dan untuk nilai 11 sampai 10 yaitu delirium, untuk nilai 9 sampai 7 somnolen, dan untuk nilai 6 sampai 5 yaitu sopor, untuk nilai 4 semi koma, dan nilai 3 koma. Sekian praktek penilaian pemeriksaan GCS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.